Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa dibilang merupakan hubungan bilateral yang paling penting di dunia. Hubungan ini akan membentuk abad ke-21. Kedua negara ini adalah ekonomi terbesar di dunia. Mereka memiliki militer yang paling tangguh. Tindakan mereka memiliki dampak global. Memahami kompleksitas hubungan ini, sejarahnya, dan potensi lintasannya sangat penting untuk menavigasi lanskap geopolitik saat ini. Dalam esai ini, kita akan mempelajari evolusi hubungan AS-Tiongkok, dari kerjasama awal hingga iklim persaingan strategis saat ini. Masa depan tatanan global, kemakmuran dan perdamaian, bergantung pada bagaimana kedua raksasa ini mengelola perbedaan mereka dan menemukan titik temu. Taruhannya tinggi, dan dunia sedang memperhatikan. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan Tiongkok saling memandang dengan kecurigaan dan permusuhan. Perang dingin memberikan bayangan panjang, membagi dunia menjadi kubu-kubu ideologis. Tiongkok, di bawah Mao Zedong, adalah raksasa komunis, terisolasi dan ekonominya stagnan. Amerika Serikat, pembela demokrasi dan kapitalisme, melihat Tiongkok sebagai ancaman. Dalam manuver diplomatik yang menakjubkan, Presiden Richard Nixon melakukan perjalanan bersejarah ke Tiongkok pada tahun 1972. Kunjungan yang memecahkan kebekuan ini, menandai awal dari pencairan hubungan. Nixon, seorang anti-komunis yang gigih, mengakui pentingnya strategis untuk terlibat dengan Tiongkok. Pertemuan dengan Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1979, di bawah Presiden Jimmy Carter. Pendekatan kembali ini didorong oleh kepentingan bersama dalam menahan pengaruh Soviet. Ini menandakan babak baru dalam hubungan AS-Tiongkok. Tahun 1980-an dan 1990-an menyaksikan perluasan hubungan ekonomi yang luar biasa antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok, di bawah Deng Xiaoping, memulai jalur reformasi ekonomi dan membuka diri kepada dunia. Bisnis Amerika bersemangat untuk memasuki pasar Tiongkok yang luas. Perdagangan antara kedua negara meroket. Tiongkok menjadi pabrik dunia, memproduksi barang untuk konsumsi global, termasuk Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Amerika berinvestasi besar-besaran di Tiongkok, memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan ekonomi yang tumbuh pesat. Periode keterlibatan ini saling menguntungkan. Ekonomi Tiongkok mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Konsumen Amerika menikmati akses ke barang-barang terjangkau, sementara bisnis mendapat untung dari ledakan Tiongkok. Harapannya adalah saling ketergantungan ekonomi akan mendorong kerjasama politik dan stabilitas. Seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok, begitu pula pengaruh global dan kekuatan militernya. Awal abad ke-21 melihat Tiongkok muncul sebagai kekuatan utama, menantang posisi Amerika Serikat di dunia. Krisis keuangan global tahun 2008 yang berasal dari Amerika Serikat semakin mempercepat kebangkitan Tiongkok, sementara juga memperlihatkan kerentanan dalam sistem Amerika. AS menyaksikan kebangkitan Tiongkok dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Narasi Tiongkok sebagai pesaing strategis mulai muncul. Kekhawatiran muncul atas praktik perdagangan Tiongkok, catatan hak asasi manusianya, kebijakan luar negerinya yang semakin tegas di Laut Tiongkok Selatan, dan modernisasi militernya. Poros ke Asia yang diumumkan oleh pemerintahan Obama dipandang sebagai tanggapan terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Panggung telah diatur untuk hubungan yang lebih konfrontatif, karena kedua raksasa itu berdesak-desakan untuk mendapatkan dominasi ekonomi dan geopolitik. Bagian 5. Perang Dagang, Badai Tarif Trump. Pada tahun 2017, Donald Trump menjabat sebagai presiden dengan janji untuk mengutamakan Amerika dan menghadapi praktik perdagangan Tiongkok secara langsung. Trump menuduh Tiongkok melakukan kesepakatan perdagangan yang tidak adil, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang, dengan alasan bahwa praktik-praktik ini merugikan pekerjaan dan bisnis Amerika. Pemerintahan Trump melancarkan perang dagang, mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar. Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri pada produk-produk Amerika. Perang dagang mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan biaya untuk bisnis dan konsumen, dan memicu ketidakpastian ekonomi. Meskipun pemerintahan Trump mencapai beberapa konsesi dari Tiongkok,
perang dagang tidak secara fundamental mengubah hubungan ekonomi yang mendasarinya. Namun, hal itu secara signifikan meningkatkan ketegangan dan memperdalam ketidakpercayaan antara kedua negara. Bagian 6. Ketegangan pandemi, COVID-19 sebagai katalis. Wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 semakin memperburuk hubungan AS-Tiongkok. Virus, yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan kerusakan ekonomi yang meluas dan hilangnya nyawa. Pemerintahan Trump menuduh Tiongkok kurang transparan pada tahap awal wabah dan salah menangani krisis. AS juga mengkritik upaya Tiongkok untuk mengendalikan narasi seputar asal-usul virus. Tiongkok pada gilirannya menuduh AS mempolitisasi pandemi dan terlibat dalam kampanye hitam. Pandemi menyoroti kerapuhan kerjasama global dan memperburuk ketegangan yang ada antara kedua negara adidaya. Bagian 7. Manuver militer, titik nyala dan politik brinkmanship. Bersamaan dengan gesekan ekonomi dan diplomatik, ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Laut Tiongkok Selatan, tempat Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan dan menegaskan klaim teritorialnya telah menjadi titik nyala utama. AS telah melakukan operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut, menantang klaim Tiongkok. Tiongkok telah menanggapi dengan latihan militer dan peringatan. Taiwan yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri, adalah titik nyala potensial lainnya. AS telah berkomitmen untuk menyediakan Taiwan dengan sarana untuk mempertahankan diri. Setiap upaya Tiongkok untuk merebut Taiwan dengan paksa kemungkinan akan menarik AS ke dalam konflik, dengan konsekuensi yang berpotensi bencana. Bagian 8. Jalan ke depan, kerjasama atau konflik. Masa depan hubungan AS-Tiongkok masih belum pasti. Kedua negara terkunci dalam apa yang oleh banyak pengamat disebut perang dingin baru, yang ditandai oleh persaingan strategis, ketidakpercayaan, dan risiko konflik. Namun, tidak seperti perang dingin yang asli, AS dan Tiongkok secara ekonomi sangat terkait. Saling ketergantungan ini menciptakan peluang dan tantangan. Kedua negara memiliki kepentingan bersama di bidang-bidang seperti perubahan iklim, pandemi, dan non-proliferasi nuklir. Kerjasama di bidang-bidang ini sangat penting untuk stabilitas dan kemakmuran global. Namun, mengelola persaingan strategis, mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, dan menavigasi perselisihan teritorial akan membutuhkan diplomasi yang terampil, kemauan untuk berkompromi, dan pengakuan atas kepentingan inti masing-masing. Bagian 9. Dunia yang disandera, taruhan hubungan AS-Tiongkok. Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menentukan abad ke-21. Dunia menyaksikan dengan seksama saat kedua raksasa ini menavigasi persaingan mereka. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Konflik besar antara AS dan Tiongkok akan sangat menghancurkan. Ini akan memiliki konsekuensi ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang mendalam. Sebaliknya, hubungan kerjasama antara kedua negara memiliki potensi untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia. Masa depan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh para pemimpin di Washington dan Beijing di tahun-tahun mendatang. Dunia menahan napas, berharap akan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan komitmen untuk berdialog. Nasib planet ini sangat bergantung padanya.